Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ikhlasan fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. يا معلم آدم علمنا ويا مفهم إبراهيم وسليمان فهمنا. طيب نواصل في قراءة kitab Syarah Usul Salasah yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi atau kunyahnya Abu Ali, ya, yang wafat pada tahun 1206 Hijriyah. Sudah kita jelaskan kemarin bahwa khauf itu merupakan ibadah. Ya. Dan kita katakan bahwa khauf itu maknanya adalah firarul qalbi ilallahi dzu'ran wa faza'an. Berlarinya hati kepada Allah Subhanahu wa taala seraya panik dan eh, takut, ya, cemas. Kemudian masih dalam rangka menjelaskan ibadah-ibadah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab oleh penulis, ya, beliau menyebutkan 14 ibadah, ya. Setelah khauf kata beliau ar-raja, ya. Raja wad dalilur raja qala al-musannif rahimahullah wad dalilur raja'i, yakni dalil bahwa raja merupakan ibadah, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala, ya. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, dengan Rabb-Nya, ya, maka beramal solehah. Hendaknya dia beramalah dengan amalan yang solehah dan tidak menyekutukan dalam peribadatan terhadap Rabb-Nya sesuatu apapun. Ya. Sebelumnya, apa itu definisi roja? Ya, apa itu definisi roja? Roja dalam istilah syariat adalah amalul abdi bi rabbihi fi husulil maqsudi ma'a bazlil juhdi wa husnit tawakkul. Harapan seorang hamba, harapan seorang hamba terhadap Rabb-Nya dalam rangka meraih maksud, meraih apa yang diinginkan, disertai dengan mengerahkan kesungguhan dan tawakal. Ini roja, ya. Berharap. Dari mana sisi pendalilannya bahwa ayat ini menunjukkan roja merupakan ibadah? Di sini ada kata yarju, ya, roja yarju, ya, fi'il mudhari dari roja adalah yarju, ya. Kemudian digandengkan dengan apa? Dengan amalan salihah. Ya, amal salihah itu merupakan ibadah, amal yang Allah cintai. Dan digandengkan juga dengan tidak berbuat syirik, ya. Kebalikan dari itu semua adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika roja ini digandengkan dengan ibadah-ibadah yang lain seperti amalan solihah dan menunjukkan bahwa roja ini merupakan ibadah juga, ya, di mana
amal-amal soleh dan tauhid itu menjadi prasyarat jujurnya harapan seorang hamba. Jadi sisi pendalilannya adalah dengan digandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini roja, ya, berharap. Maka hendaknya seorang mukmin, ya, itu tidak boleh memalingkan roja kepada selain Allah, ya, kepada selain Allah. Ya. Tidak boleh ngarep-ngarep selain dari Allah, ya, tidak boleh. Ya. Karena biasanya apa yang kita harapkan Allah itu me- me- menghapuskan, memusnahkan harapan kita. Ya. Seperti misalnya ada apa namanya eh, ada janji atau ada ucapan seseorang bahwa kamu akan mendapatkan bantuan dari pemerintah sebesar misalnya 5 juta. Ya. Asal syaratnya begini-begini, lalu dia menempuh itu dengan kesungguhan dan menaruh harapan di situ. Ya. Menaruh harapan di situ disertai bazlul juhdi, ya, menempuh kesungguhan, ya, mengerahkan semua kesungguhan. Ini tidak dibenarkan, ya, roja seperti ini. Ya. Berapa banyak orang yang eh, terlihat rajin ibadah, rajin ke masjid, kemudian dengan orang lain baik, senyum, sapa, ya, tetapi dalam perkara ini dia jatuh, ya, dalam perkara ibadah hati dia jatuh. Dia jarang, dia bahkan dia tidak pernah berharap kepada Allah, ya. Hanya saja ketika dia mentok baru dia kepada Allah, ya. Padahal ibadah itu pada saat pertama kali muncul keinginan, ya, misalnya sedang dalam keadaan sempit, ingin rezeki, langsung berharap kepada Allah. Harapannya itu langsung ke Allah sandarannya, bukan kepada si fulan kapan bayarnya, si fulan kapan ngasih. Ya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian wad dalilu tawakkul, ya. Qala al-musannifu rahimahullah taala wad dalilu tawakkuli qauluhu taala. Dalil bahwa tawakal merupakan ibadah adalah firman Allah taala. Ya. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dari mana sisi pendalilannya? Dari perintah, ya. Tawakkalu ini adalah fi'il amr. Ya. Fi'il amr itu perintah. Ya. Kemudian jar dan majrur dalam hal ini alallahi, ya, alallahi ini namanya jar dan majrur, ya, dalam ilmu nahu. Jar dan majrur itu haknya di belakang bukan di depan, ya. Ketika jar dan majrur itu dikedepankan, ya, berarti dia sudah ada makna khusus. Apa faidahnya jar dan majrur dikedepankan? Kata para ulama bahasa, bahwa takdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasr. Mengedepankan yang aslinya dia di belakang mengandung pembatasan. Maka arti atau makna ayat ini adalah bertawakallah hanya kepada Allah. Nggak ada yang lain, hanya kepada Allah. Ya, karena dibatasi, dia di depan. In kuntum mu'minin. Nah, sudah itu tawakal dijadikan prasyarat sebagai keimanan. Kalau kalian orang-orang yang beriman. Ya. Maka sesuatu yang dijadikan prasyarat keimanan merupakan ibadah. Jadi ada dua sisi pendalilan. Yang pertama dari fi'il amr, ya, fatawakkalu. Yang kedua merupakan prasyarat ibadah, prasyarat keimanan, ya. Dan apa yang menjadi prasyarat keimanan adalah hal yang Allah cintai, ya. Dan yang Allah cintai itu merupakan ibadah. Ayat yang kedua, beliau membawakan dua dalil, ya, dua ayat. Ayat yang kedua, qauluhu ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah,
maka Allah akan mencukupinya. Ya. Sisi pendalilan ayat ini adalah dari fahuwa hasbu, ya, bahwa Allah akan mencukupinya, dijanjikan, dijamin kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang dijanjikan pahala oleh Allah dan dijanjikan jaminan oleh Allah, ya, merupakan itu adalah ibadah. Ini janji dari Allah ini pasti, ya. Kata Allah, siapa yang bertawakal, tenang urusan saya. Gitu, ya. Saya akan mencukupi dia. Ya, seperti itu. Kemudian apa definisi dari tawakal? Ya. Apa definisi dari tawakal? Tawakal dalam istilah syar'i, ya, adalah izharul abdi ajzahu lillahi wa'timaduhu alaihi. Ya, saya ulangi. Izharul abdi ajzahu lillah wa'timaduhu alaihi. Ya. Seorang hamba menampakkan kelemahannya, ya, menampakkan kelemahannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal ini adalah ibadah yang sangat penting, ya, dan yang sangat susah untuk kita terapkan, ya. Kenapa? Karena sisi hidup kita, pada setiap sisi hidup kita, di setiap waktu kehidupan kita tidak lepas dari yang namanya tawakal, ya. Karena tawakal itu tujuannya adalah untuk mendapatkan manfaat dan menolak mudarat. Ya. Dan setiap hari kita ingin mendapatkan manfaat dan menolak mudarat. Ya. Maka ketika kita tidak bertawakal kepada Allah, berarti kita sudah bertawakal kepada yang lain. Ya. Ini kaidahnya. Kapan kita tidak bertawakal kepada Allah, maka di saat itu kita sudah bertawakal kepada yang lain. Kalau takut itu ada takut yang manusiawi. Ya. Cinta juga, mahabbah, ada cinta yang manusiawi. Cinta kepada anak, kepada istri, suami. Ya, ini cinta manusiawi. Tetapi tawakal tidak ada. Ya. Tidak ada. Tawakal hanya satu. Tidak boleh tawakal kepada makhluk. Ya. Tidak boleh. Kalau makanya ketika masyiah Allah boleh diatofkan dengan masyiah manusia. Misalnya, Masya Allah, Masya Allahu, tumma syi'ta. Boleh. Ya. Ya. Insya Allah, summa syi'ta. Boleh. Kalau Allah berkehendak dan kemudian kehendak kamu, itu boleh. Ya. Yang nggak boleh itu wasyi'ta. Dan kehendakmu itu nggak boleh. Tapi tawakal tidak boleh meskipun pakai summa, pakai wa, nggak boleh. Tawakal itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali manusia yang jatuh dalam ibadah tawakal, ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, siapa? Karena tawakal ini, maafan ya, karena tawakal ini ada dua unsurnya. Yang pertama, syaratnya, ya. Yang pertama, menyandarkan diri kepada Allah, menyandarkan segala urusan kepada Allah. Yang kedua, yang kedua adalah, yang pertama, unsur tawakal menyandarkan diri kepada Allah. Yang kedua, sebab, menempuh sebab, ya, dan berusaha, maksudnya berusaha. Kata Ibnu Qayyim, rahimahullah taala, siapa yang bersandar kepada sebab, maka dia sudah berbuat syirik kepada Allah. Ya. Siapa yang bersandar kepada sebab, dia sudah berbuat syirik. Ya. Dan siapa yang hanya bersandar kepada Allah saja, tapi tidak mau menempuh sebab, tidak mau berusaha, maka dia menghina rububiyah Allah. Kenapa dikatakan demikian? Karena Allah menciptakan sesuatu itu sebab akibat, ya. Sebab akibat, tidak langsung, ya. Maka keduanya harus dipenuhi tawakal ini. Betapa banyak orang yang, ya, setiap hari rajin ke masjid, ya, atau
Kalau perempuan menutup aurat, ya setiap hari dia menutup aurat, menjaga auratnya, dia sholat, ya dia baik kepada tetangga, baik kepada yang lain. Tetapi dalam ibadah ini, ibadah hati, ibadah tawakal, dia jatuh. Ya, dia berbuat syirik tanpa diketahui. Siapa yang mengetahui dia berbuat syirik? Ya, tentu dirinya sendiri. Orang lain tidak akan tahu. Dirinya sendiri. Kapan dia bisa mengetahui? Ketika dia telah berilmu, telah belajar. Ya, betapa banyak ya mereka menyandarkan kepada janji-janji manusia. Ya, menyandarkan dirinya, hatinya kepada saldo rekeningnya. Ya, tenang, kita masih bisa makan karena uang di rekening masih banyak, atau di rumah masih banyak stok makanan. Ini tidak boleh, ya. Atau katanya si Fulan mau bayar utang, ya. Ini tidak boleh. Jadi tawakal itu penting. Makanya tawakal itu berat, pahalanya pun tidak main-main. Ya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, orang yang bertawakal, ya, wa 'alallahi eh, ya wa 'ala rabbihim yatawakkalun, orang yang kepada Rabbnya bertawakal itu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, tanpa hisab dan tanpa azab. Pahalanya juga sangat besar. Untuk lebih rincinya nanti akan dijelaskan di kitab yang selanjutnya kalau Allah izinkan, di kitab Tauhid, ya. Wallahu alam bisawab. Kemudian qala al-musannif rahimahullah wa dalilur raghbah war rahbah wal khusyu' qauluhu ta'ala. Di sini ada tiga ibadah yang disatukan dalam satu dalil. Karena dalam satu ayat ini disebut semua, ya, raghbah, warahbah, wal khusyu'. Firman Allah Ta'ala, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ya, dari di sini ada disebutkan semua, ya. Sesungguhnya mereka yusari'un bersegera, ya, fil khairat dalam kebaikan. Mereka bersegera dalam kebaikan. Wa yad'unana dan mereka beribadah kepada kami, ya, raghbah. Ya, raghbah disebut di sini. Wa rahbah dan disebut juga rahbah. Wa kanu lana khashi'in, ya, khusyuk juga disebut di sini. Dan mereka, ya, khusyuk kepada kami. Apa itu definisi raghbah, rahbah, dan khusyuk? Raghbah adalah iradatu mardatillahi lil wusuli ilal maqsudi mahabbatan lahu wa raja'an. Iradatu mardatillahi lil wusuli ilal maqsudi mahabbatan lahu wa raja'an. Menginginkan keinginan, ya, keinginan terhadap keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tercapainya tujuannya. Jadi dia menginginkan keridhaan Allah dalam rangka agar tujuannya tercapai, disertai dengan kecintaan dan roja, ya, mahabbah dan roja. Rogbah. Ini eh, kita sering merasakan hal seperti ini, ya. Menginginkan keridhaan orang, ya, yang salah, misalnya keridhaan, apa namanya, mengharapkan keridhaan atasan, ya, bos, ya, atasan kita, agar maksud tujuan kita itu tercapai, ya, disertai dengan kecintaan kepadanya dan berharap kepadanya, nggak boleh, ya, nggak boleh kepada makhluk rohbah ini. Kemudian rohbah artinya firarul qalbi ilallahi zu'ran wa faza'an, sama seperti khauf, cuman ada tambahan ma'a
amalu ma yurdihi. Ma'a amalu ma yurdihi. Jadi khauf ditambah atau khauf plus melakukan amalan yang Allah ridhoi. Ini rohbah. Ya, khauf plus melakukan amalan yang Allah ridhoi. Ya, karena saking takutnya dia tidak mau mengecewakan yang dia takuti. Ya, sehingga dia pun berusaha melakukan amalan yang diridhoi. Ini ibadah. Ya. Jelas di sini sisi pendalilannya bahwa mereka dipuji. Ya. Mereka dipuji dalam ayat ini ya. Mereka bersegera dalam kebaikan. Dipuji. Dan semua yang Allah puji adalah ibadah. Kemudian khusyuk. Apa definisi khusyuk? Khusyuk adalah firarul qalbi ilallahi zu'ran wa faza'an ma'al khudu'i lahu. Ya, jadi khauf sama seperti khauf. Khauf disertai dengan ketundukan kepada Allah, ya, ketundukan kepadanya. Orang takut ya, ketika eh, dia mengenal yang ditakuti, maka dia akan tunduk, ya, tidak mau macam-macam dengan yang ditakuti. Nah, ini dalil tentang rohbah, rohbah dan khusyuk. Kemudian wadalilul khasyah. Dan dalil bahwa khasyah merupakan ibadah, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, fala takhshawhum wakhshawni. Janganlah kalian takut, ya, janganlah kalian khasyah kepada mereka, khasyahlah kepadaku, kata Allah. Ini ada nafyu wal isbat, menunjukkan tauhid, ya, menunjukkan ada di sini ada larangan, nggak boleh khasyah kepada mereka, dan juga ada perintah khasyah kepadaku. Ya, maka yang Allah perintahkan semuanya adalah ibadah. Ya. Menunjukkan hanya kepada Allah saja khasyah itu dipersembahkan. Apa definisi khasyah? Ya. Khasyah adalah firarul qalbi ilallahi zu'ran wa faza'an ma'al ilmi billahi wa bi amrihi. Khauf plus ya pengetahuan terhadap Allah, ya, mengenal Allah dan mengenal perintah-perintahnya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang bisa khasyah kepada Allah adalah ulama. Ya, karena ulama itu orang yang paling tahu tentang Allah dan paling tahu tentang tentang urusan perintah-perintah Allah. Ya. Ini khasyah, tingkat yang tertinggi, ya, tingkat yang tinggi. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullah, al ilmu al khasyah, ilmu itu adalah khasyah. Siapa yang khasyah maka dia alim, seperti itu kata Imam Ahmad, ya. Dan eh, ada beberapa yang mirip-mirip, ya, rohbah, khusyuk, khasyah, dan khauf itu mirip-mirip. Kalau di bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu tidak bisa merepresentasikan bahasa Arab ke semuanya, terlalu sempit. Semuanya didefinisikan dengan takut. Ya. Padahal maknanya tadi sudah kita jelaskan berbeda-beda. Ya. Wallahu alam bissawab. Tsumma qala al-musannifu rahimahullah wa dalilul inabati qauluhu ta'ala. Dalil bahwa inabah merupakan ibadah adalah firman Allah Ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Dan inabahlah kepada Rabb kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surah Az-Zumar ayat 4, ayat 54. Dan inabahlah kepada Rabb kalian, ya, dan berserah dirilah kepadanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah jelas, ya. Semua yang Allah perintahkan itu ibadah. Ya, kaidahnya al aslu fil awamir tufidul wujub. Hukum asal pada perintah itu, ya, mengandung makna wajib. Ya. Dan semua yang Allah wajibkan adalah ibadah. Bahkan yang tidak wajib, nadab seperti sunnah itu juga ibadah. Ya.
Apa itu inabah? Definisinya, inabah adalah ruju'ul qalbi ilallahi mahabbatan wa khaufan wa roja'an. Ini tingkat tertinggi, ya, tingkat yang lebih tinggi. Afwan, maksudnya bukan tertinggi, yang lebih tinggi. Yaitu kembalinya hati kepada Allah, ya, disertai dengan kecintaan, takut, dan harap. Ya, komplit ya di sini, di inabah itu. Kembalinya hati kepada Allah, disertai dengan kecintaan, dan takut dan harap. Nah, ini inabah. Summa qala al-musannifu rahimahullah wa dalilul isti'anati qauluhu ta'ala. Dan dalil bahwa isti'anah merupakan ibadah adalah firman Allah Ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Fatihah, ya, Ummul Kitab. Kata Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in itu dari isti'ana yasta'inu. Ya, ilmu dore di situ nasta'inu. Ya. Apa sisi pendalilannya? Di sini sudah dijelaskan juga tadi ya bahwa eh, ketika yang haknya di belakang itu dikedepankan maka mengandung hasr. Di sini iyyaka ini dikedepankan, ya, maf'ul bihi muqaddam namanya dalam ilmu nahwu. Kaf ini aslinya maf'ulun bihi, ya. Maka takdir kalam, maksud takdir kalam adalah ucapan normalnya orang Arab itu ngomong gini, na'buduka wa nasta'inuka. Na'buduka wa nasta'inuka. Nah, maka kenapa kafnya dikedepankan? Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tufidul hasr, ya, karena Allah ingin membatasi bahwa beribadah hanya kepada Allah saja, hanya kepada Allah saja, ya. Dan meminta tolong hanya kepada Allah saja. Ya, itu maknanya. Karena kalau di belakang na'buduka wa na'buduhu wa na'buduhu ma bisa, ya. Saya menyembahmu, saya menyembah dia, menyembah yang lain. Tidak. Tapi kalau dikedepankan, hanya kepadamu saya beribadah. Ya. Jelas sisi pendalilannya, ya, bahwa isti'anah merupakan ibadah. Karena dia digandengkan kepada ibadah dan hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fil hadis, ya. Dan di dalam hadis kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, kata kata musannif. Ya, perlu diketahui bahwa di kitab Usul Salasa ini kita baru melewati berapa hadis? Baru melewati satu hadis, ya, yaitu ad-du'a mukhul ibadah. Ya, ini karakteristik kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah beliau mengedepankan dalil Quran sebelum hadis. Semuanya dikedepankan dalil Quran. Ya. Adapun hadis jika memang diperlukan untuk menyokong statement beliau, maka beliau membawa hadis. Kalau tidak ada sekali hadis yang sahih, maka hadis doif beliau bawakan seperti yang kemarin, ya, itu tidak melanggar, ya. Karena dalam konteks hadis doif itu boleh digunakan dalam konteks fadhailul amal, ya. Keutamaan amalan, ya. Itu. Itu muhaddisin, ya, sepakat. Dalam hadis, yaitu hadis yang panjang, ya, hadis dari Ibnu Abbas. Beliau hanya mengambil potongannya. Idza sta'anta fasta'in billah. Ya. Kalau engkau minta tolong, kalau engkau isti'anah, maka isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, kata Nabi SAW. Hadisnya panjang. Ketika Abdullah bin Abbas dibonceng di himar, ya, di keledai. Kata Nabi SAW, ya gulam, ini u'allimuka kalimat. Saya akan mengajarkanmu kalimat-kalimat. Ya. Di antaranya, idza sta'anta fasta'in billah. Ya. Fasta'in ini fi'il amr. Ya. Sudah sering kita lewati bahwa perintah itu mengandung eh,
ibadah wajib, ya, mengandung wajib hukum asalnya. Fasta'in billah, maka nggak boleh minta tolong kepada yang lain. Ya. Kecuali permintaan tolong, ya, yang mampu, misalnya tolong ambilkan gelas, itu boleh. Kepada anak misalnya, kepada istri, kepada suami, tolong ambilkan gelas, tolong ambilkan, itu boleh diperbolehkan. Ya. Apa itu definisi isti'anah? Ya. Isti'anah dalam khitab syar'i adalah tolabul aun minallahi fil wusuli ilal maqsudi, ya. Wal aun huwal musa'adah. Meminta bantuan kepada Allah, meminta tolong, meminta bantuan kepada Allah dalam rangka, ya, dalam rangka agar maksudnya tujuannya itu tercapai, agar tujuannya itu tercapai. Maka barang siapa yang isti'anah kepada selain Allah, contoh saja, misalnya dia sedang menginginkan sesuatu, ya. Kemudian dia datang ke manusia, tolongin saya begini begini begini, tolongin ya. Dia benar-benar minta tolong hal yang eh, dia inginkan. Maka ini tidak dibenarkan, ya, kecuali memang hal-hal yang dia mampu, ya. Seperti apalagi, ya, ya intinya minta tolong tentang hal-hal yang dia inginkan, di mana hal itu yang bisa mewujudkannya hanya Allah semata. Mewujudkannya hanya Allah semata. Bahkan dokter sekalipun itu hanya sebab, ya, dokter sekalipun hanya sebab. Tidak bisa menyembuhkan istiqlalan, maksudnya tidak bisa menyembuhkan dengan sendirinya. Yang bisa menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka jangan minta tolong seperti mengemis-ngemis kepada dokter. Ya. Tidak boleh seperti itu. Mengemis hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah. Ya. Tadi juga harusnya dibahas di bab tawakal bahwa jangan bersandar kepada sebab. Ya. Sebab seperti obat, ya, obat. Kemudian apalagi eh, makanan, minuman. Nah, itu sebab semuanya. Sebab. Jangan pertama kali terpikir adalah obat. Ketika sakit, langsung yang ada di benaknya pertama kali adalah obat, bukan Allah. Nah, ini tidak dibenarkan, ya. Ini isti'anah. Allah alam bisawab. Kemudian wad dalilul isti'adah qauluhu ta'ala. Dalil bahwa isti'adah adalah ibadah firman Allah Ta'ala, Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Ya. Qul ini perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Katakan, wahai Muhammad, ya, aku berlindung, aku ya, a'udzu birabbil falaq, dengan Robnya yang menguasai falak, ya. Wa qul a'udzu birabbin nas. Menunjukkan yang Allah perintahkan adalah ibadah. Apa itu isti'adzah? Isti'adzah, ya, adalah tolabul auz minallah. Meminta perlindungan dari Allah inda wurudil mukhawwif. Ketika munculnya sesuatu yang ditakuti. Ya. Ini tidak boleh kita isti'adzah kepada selain Allah. Ya, hanya kepada Allah saja. Meminta perlindungan ketika merasa takut, ya. Ini isti'adzah. Summa qala al-musannif wa dalilul istighasah qauluhu ta'ala. Dalil bahwa istighasah adalah ibadah firman Allah Ta'ala, iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika mereka istighasah, ya, kepada Robnya, maka Robnya pun mengijabah untuk kalian. Ya. Ketika kalian beristighosah kepada Rob kalian, maka Robnya mengijabah, menunjukkan yang Allah berikan pahala adalah ibadah. Apa itu istighosah definisinya? Istighosah adalah tolabul ghaus minallahi inda wurudid darar. Ya. Meminta pertolongan di saat genting, ketika munculnya
mara bahaya. Ya, ini istighosah, meminta pertolongan di saat genting, saat-saat yang genting dan yang genting itu sudah terjadi, ya bahayanya itu sudah terjadi. Inilah istighosah, ya. Wallahu alam bisawab. Saya kira cukup sampai di sini. Insya Allah selanjutnya kita akan eh, jelaskan tentang zabah, ya, menyembelih. Wal ilmu indallah wallahu alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nas'alullah ta'ala mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.